Jadi dulu itu latihan kaki itu sangat tidak penting bagi gua karena kaki itu ditutupin sama celana panjang. Halo semuanya, balik lagi di Perfect. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas program latihan buat pemula. Jadi teman kita ada yang nanya nih ya kan, dia nanya di DM Instagram. Nah kita langsung aja bacain pertanyaannya, oke? Halo abang, terima kasih kalau misalnya udah nyempetin waktu untuk balas. Gua buatin video, tenang. Saya umur 21, tinggi badan 173, berat badan 59, sekarang lagi progress bulking dan gym seminggu 6 kali. Apakah bagus untuk pemula? Program gym: Senin chest, Selasa shoulder, Rabu back, Kamis chest, Jumat shoulder, Sabtu leg plus back. Mohon bantuannya, terima kasih. Kalau gue ngelihat jadwal ini ya, jadwal latihan tadi ya, itu mirip banget sama gue zaman dulu ya, zaman gue kuliah dulu, zaman gue si kentung kayak gini ya. Jadi dulu itu latihan kaki itu sangat tidak penting bagi gua karena kaki itu ditutupin sama celana panjang. Yang gue liatin adalah lengan kita ya kan, lengan kita yang ini kan, lengan kita yang ini kan, yang ini. Kalau misalnya kita pakai baju ya kan kelihatan tuh kalau kita pakai baju yang lengan pendek ya kan. Tapi kalau pakai celana nggak kelihatan. Makanya kita nggak penting nih kita latihan kaki dulu ya. Tapi nggak enak ya adalah kalau kita tuh latihannya kayak teman kita tadi ya, yang pemula itu ya cuman sekali doang latihan per minggu, latihan kaki. Jeleknya adalah apa? Nanti jeleknya adalah proporsionalnya. Badan kita bakalan nanti kelihatan kayak ibaratnya paku payung tuh loh. Jadi atas doang, tapi bawahnya kecil gitu loh. Bawahnya kecil tapi ibaratnya atasnya gede gitu ya. Kalau biasa dibilang tuh chicken leg ya kalau di fitness, di dunia fitness ya. Jadi sebenarnya gini ya, menurut gua wajar kalau kita tuh males latihan kaki kalau buat pemula ya. Tapi sebaiknya itu lu latih supaya nanti lu nggak nyesel. Oke? Itu pertama dari gua ya. Jadi lu harus tambahin latihan kakinya ya. Oke, jadi gini ya, sebelum gua kasih pendapat gue yang lebih lanjut, pertama-tama kita harus pahamin bahwa kalau buat pemula itu ngebentuk ototnya itu sangat mudah, relatif mudah. Kenapa? Karena di terminologi fitness itu ya, apalagi di tubuh manusia itu ya, ada yang namanya newbie gains, otot newbie atau otot-otot baru. Ketika kita sebagai pemula, kita latihan beban. Dibandingkan dengan gue, maksudnya udah lama gitu loh. Gue udah 10 tahunan nge-gym ya. Gue kalau nge-gym di tempat gym yang rajin gitu 6 kali seminggu, sebulan ya, gue bisa nggak naik berat otot sama sekali. Mungkin paling mentok paling 200 gram otot. 200 gram, bukan 1 kilo, 2 kilo. 200 gram, 0,2 kilogram otot. Itu kalau buat gue ya, per bulan. Itu pun kalau gue konsisten. Karena kalau setahun, gue bisa dikaliin aja tuh, 12 kali 2 ya kan. 2,4 kilo gue dapetnya. Banyak. Sedangkan nggak bakal bisa ya, susah. Kecuali gue pakai steroid ya, baru bisa. Tapi gue nggak menyarankan kita pakai steroid ya. Kita di sini mainnya natural doang ya. Karena semakin kita semakin kita besar, yang deket adalah bukan cewek-cewek. Semakin kita makin gede ya, yang deket adalah cewek jadi-jadian ya. Kayak lu Cinta Luna ya. itu yang malah deket ya, oke? Itu bahaya, oke? Jadi itu saran gue adalah kita sebisa mungkin kita natural, kita punya six pack abs, kita punya otot yang cukup, tapi kita natural. Jadi gitu. Tapi kalau lu pakai steroid nggak masalah ya. Tapi gue nggak saranin. Jadi gitu. Jadi kalau kita masih pemula, kita itu ibaratnya nggak bentuk otot gampang. Sebulan tuh bisa 2 kilogram, oke? Sebulan ya. Sehingga apa? Sehingga nanti hasilnya akan bikin kita kecanduan. Asal kita tuh pola latihannya bener ya. Lu bisa tonton di sini ya, cara ngelatih seluruh badan lu ya di full guide latihan ini ya. Sama lu bisa tonton di sini cara kita memahami bagaimana sih kalau kita tuh mau ngebuat program supaya programnya itu bagus. Kita harus pahami dulu prinsip cara ngebentuk otot secara maksimal di video ini. Jadi ibaratnya kalau kurva ya, kalau kita dibikin kurva gitu, kalau ibaratnya natural yang baru, anak-anak baru ya, anak-anak baru nge-gym ya, nggak yang masih ibaratnya ototnya belum terlatih, dia tuh ibaratnya bakalan kayak gini, langsung naik gitu ya kurvanya, langsung naik ototnya. Tapi kalau yang udah lu semakin naik semakin lu lama 10 tahun gitu, ya udah lu stuck aja. Kayak gue nih stuck aja terus. Kecuali lu misalnya lu suntikin dari luar steroid ya gitu ya, disuntik di sini, suntik gitu ya steroid, lu bakalan naik lagi progres pembentukan otot lu. Tapi kalau kayak gua natural, ya udah sampai gua kakek-kakek ya begini aja terus. Bahkan nurun bahkan ya. Kalau gua kakek-kakek bakalan testosteron gua, otot gua bakalan turun kalau kakek-kakek ya. Tapi kalau gua pakai testosteron, pakai steroid gitu ya. Dari yang gua segini stuck aja, gua disuntik hormon testosteron gitu, bakalan naik lagi. Ya gitu ya. Kalau misalnya lu natural, cepet banget. Makanya gua saranin lu record dengan timbangan dan dengan kaca. Oke, itu pertama ya. Lu harus record progres lu ketika lu lagi ngelakuin journey membentuk otot ini, oke? Tapi inget ya, tentunya didukung sama nutrisi, oke? Pembentukan otot kita ya. Dengan apa? Contohnya dengan carnivore diet kalau dietnya ya. Dengan misalnya protein yang tinggi, lemak hewani yang cukup untuk kebutuhan testosteron ya. Terus juga misalnya kalau lu mau karbohidrat untuk tambahan energi di gym, lu nggak masalah asal jangan kebanyakan karbohidratnya, oke? Dan kita makannya itu di calorie maintenance. Kalau lu mau body recomposition,
Tapi kalau lu mau ibaratnya bulking dikit itu ya kalori surplus mungkin 100, 200, oke? Nah, jadi gitu ya, kalau kita bahas lagi, program latihan lu tuh sebenarnya udah bagus, cuman kurangnya di kaki sama di tangan ya. Gue lihat di sini latihan lu ya. Ya gue kasih tahu di sini latihannya dia ya. Latihannya dia tuh cuman chest, shoulder, back sama leg gitu doang gitu. Tangannya di mana gitu? Nggak ada tangan ya kan? Nah, jadi kalau saran gue adalah ya, saran gue, lu bisa pakai konsep latihan atau program latihan push pull leg. Lu bisa tonton di sini ya, supaya lu tahu penjelasannya. Push pull leg, latihan push pull leg. Jadi basically itu kita ngelatih bagian otot kita 2 kali seminggu. Contohnya kan di sini kan lu latihannya kan Senin chest, Selasa shoulder, Rabu back. Nanti lu sesuaiin aja. Jadi ibaratnya Senin itu chest sama shoulder digabung, karena itu latihan yang nge-push ya, mendorong, itu digabung aja jadi satu. Sama tricep juga ya, tangan tricep. Kalau lu bingung latihannya, nanti gue tonton di sini aja yang full guide ya. Nanti gue kasih tahu di sini. Terus Selasa lu latihan back ya, karena Senin kan lu latihan chest kan, latihan pull ya. Latihan push ya, latihan yang ngedorong. Oke, latihan ngedorong chest, terus latihan yang ke atas gitu kan, buat apa namanya, bahu ya kan. Nah, besoknya lu istirahatin tuh ototnya. Tapi lu latihan juga, latihan apa? Latihan back ya, punggung yang belakang, sama latihan bicep. Oke, latihan bicep. Kalau lu nggak tahu intinya lu tontonnya full guide gue. Besoknya lu latihan kaki. Oke, latihan kaki. Nah, besoknya lagi karena lu udah mengistirahatkan chest lu kan 2 hari kan, udah nggak latihan kan. Besoknya hari Kamisnya ya lu latihan chest lagi sama shoulder lagi sama tricep lagi. Besoknya lagi lu latihan back lagi. Besoknya lagi lu latihan kaki. Besoknya lu istirahat. Nah, itu tuh adalah pola latihan yang basic atau yang ibaratnya klasik konvensional gitu ya, yang latih otot kita secara maksimal. Karena apa? Karena bagian otot kita itu dilatih 2 kali seminggu. Nah, jadi gitu jawabannya ya. Jadi buat pemula, teman-teman yang pemula yang nonton video ini, latihannya itu 6 kali seminggu udah bagus ya, udah bagus. Terus itu pertama. Kedua, harus cukupin nutrisi kita ya. Carnivore diet kalau dari gua, carnivore diet lu bisa tonton cara ngelakuin carnivore diet di sini, atau gua kasih di linknya di bawah nanti. Nutrisi. 3, tidur yang cukup, jangan lupa. Oke, tidur yang cukup. Yang keempat adalah tadi lu ubah program latihannya ya. Yang awalnya tadi lu cuman kakinya cuman sekali, ya lu tambahin lagi kakinya supaya ibaratnya ototnya proporsional. Oke. Yang kedua, tadi lu nggak ada latihan tangan kan. Latihan tangannya lu gabung. Contoh ya, lu latihan dada sama shoulder digabung sama tricep, digabung sama latihan yang juga nge-push ya. Jadi tricep itu kan latihan nge-push kan, nge-push ke bawah. Tapi kalau lu misalnya bicep ya, latihan punggung ya lu gabung sama bicep juga. Nah, jadi gitu ya. Jadi lu gabungin aja latihan tangannya. Karena tangan itu latihan otot isolation ya. Jadi gabung aja sama compound. Compound itu apa? Compound itu adalah latihan yang melibatkan lebih dari satu otot. Tapi kalau isolation itu latihan yang satu otot doang. Kayak misalnya bicep atau tricep itu satu otot aja dan satu persendian. Maksudnya kalau compound tuh bisa lebih dari satu otot dan lebih dari satu persendian. Oke, jadi segitu aja dari gua. Jadi semoga teman-teman yang pemula paham ya apa yang harus dilakuin programnya. Kalau misalnya lu masih bingung, lu tonton aja video gua di sini ya, yang ngejelasin push pull leg, prinsip latihan, dan di sini full guide-nya. Kalau misalnya lu masih bingung juga, lu bisa komen di bawah, lu bingungnya kenapa. Jadi gue bisa jawabin langsung di kolom komen di bawah. Oke, segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.